Halo Gobals Ferry di sini, dan kali ini kita mau kembali ngetesin si Tecno Spark 7 Pro kalau main Genshin Impact di version 2.1. Nah, sebelumnya itu kita udah tes di version 1.6 dan jujur-jujuran aja pada kala itu performanya Tecno Spark 7 Pro ini cukup lumayan, dengan catatan kalian mainnya di low 30 fps aja. Mungkin kalian bisa tweak sedikit ke medium, tapi kalau untuk highest mungkin not recommended. Nah, sekarang gimana sih performanya si Tecno Spark 7 Pro kalau kita mainin Genshin Impact di version 2.1? So, daripada penasaran dan kebetulan banyak juga yang nanyain gimana sih performanya sekarang, langsung aja kita tes si Tecno Spark 7 Pro main Genshin Impact version 2.1. Let's check it out! Nggak jauh beda dengan versi yang biasanya kan lancar nggak sih? Kalau sekarang kan kita bertanya kembali, masih lancar nggak sih smartphone ini untuk main Genshin Impact? Jadi kita akan sedikit review, nge-recap lagi spesifikasinya si Tecno Spark 7 Pro, terutama untuk AnTuTu benchmarknya apakah ada perubahan, dan juga Genshin Impact-nya, storage-nya bagaimana. Jadi yang di tangan gue ini adalah Tecno Spark 7 Pro, salah satu bisa dibilang semi flagship-nya Tecno di Indonesia sebenarnya, karena karena ini flagship kelasnya dia, dengan catatan bukan chipset flagship ya. Ini smartphone cuman 1,7 jutaan, ini bahkan entry level banget, tapi punya runtutan yang cukup oke. Nah, jadi kita buka aja di AnTuTu, dan kalau tadi kalian sekilas udah lihat, skor AnTuTu-nya itu adalah 201.935. Ini cukup standar ya sebenarnya untuk entry level, apalagi harganya masih di bawah 2 jutaan. Tapi not bad. Dan di sini dibilang juga udah defeated 6% of users, 6% worldwide sih, lumayan banyak. Tapi not bad untuk segitunya. Dan mengingat juga salah satu highlightnya si Tecno Spark 7 Pro ini, nah itu dia, adalah di kameranya yang katanya punya Super Night something, gue lupa namanya. Dan dia juga udah pakai 3 kamera lens di sini. Tapi selain itu di sini si Tecno Spark 7 Pro atau Tecno KF8, aneh ya, dia 7 tapi pakai KF8 bukan KF7 gitu. Itu dia pakai mana ya dia? Kok nggak muncul sini? Kok MediaTek-nya nggak muncul namanya? MediaTek berapa ya? Sebentar, gua review dulu. Gue lupa ini berapa. Tech G80 G80 ya. Cukup lumayan untuk di kelasan mid ranger, tapi ditaruh di sini sebagai entry level. Ada 2 ARM Cortex A75 dan 6 ARM Cortex A55. Selain itu udah pakai GPU juga, GPU-nya Mali G52. Kalau nggak salah dia sama dengan G88 sekarang, bahkan gue belum pegang G88, just a note. Dengan layar Full HD 720, bukan Full HD, layar HD Plus. Nah, itu yang benar, 720x1600 dengan kamera belakang utama 12 megapiksel, dan RAM dan storage-nya itu 8 GB RAM dan 64 GB storage. Ini ngaco nih kayaknya. Bentar, gue bahkan lupa total nih dengan dia. Dia tuh 6 GB RAM, iya, ini kan kenapa 607 ya? Ya, jadi biasanya gini, maafkan, RAM-nya itu ada 6 GB RAM dengan storage 64 GB. Dengan spesifikasi segini, pada waktu itu kita pas nyobain pertama kali, menurut gue pribadi ya, Tecno Spark 7 Pro bisa perform dan deliver cukup oke. Cuma memang seperti yang tadi kalian bisa lihat, brightness layarnya masih kurang. Tapi untuk sensitivity-nya dan karena dia refresh rate-nya, ini salah satu selling point-nya adalah refresh rate-nya yang 90 Hz. Di kelasan segini 90 Hz ya lumayan sih. lumayan banget gitu loh, dengan catatan kalian nggak benar-benar memakai semua refresh rate-nya itu. Yang ini nih 90 Hz ini buat main game karena nggak ngangkat. Catatannya Genshin Impact sih. Genshin Impact yang ngangkat 90% nih, 90 Hz, karena 60 Hz aja udah mentok. nggak di unlock. Anyway, terus untuk Genshin Impact-nya sendiri, kita sekarang berada di version 2.1.0 3981765. Ini ada event baru yang balik di Liyue dengan Xiangling dan kawan-kawan. Jadi hopefully it will bring some new experience juga, dengan kapasitas storage sudah dimakan 14 GB. Di sini catatannya adalah single language, English aja, nggak ada Jepang, China nggak ada.
Korea apalagi nggak ada. Nah itu total 14 GB nya itu ada di 1,2 GB app size-nya dan user datanya 12 GB. Nah ini mengcombine 14 GB yang udah lebih banyak dibandingkan terakhir kali kita di version 1.6 yang kayaknya harusnya itu masih di 11 GB-an kalau nggak salah. Dan we've come a long way, tapi 3 GB buat nambah Inazuma tuh menurut gua not as big as I think it should be gitu. Ekspektasi gua kayak version 2.0 mungkin udah nyampe 16 GB, mungkin berani kayak Deresute bahkan sampai 20 GB, tapi ternyata enggak, cuman 14 GB ya. Cumannya dengan tanda kutip, kalau storage kalian cukup ya bisa main, kalau nggak cukup ya bye bye. Well anyway, dengan itu kurang lebih itu aja spesifikasinya si Tecno Spark 7 Pro bersama dengan Genshin Impact. Ini gue juga bingung nih mau naik turunin beberapa screen overexpose, tapi kalau di beberapa angle ngilang. Kayak mungkin bakalan bergantung banget sama full brightness-nya nanti. Gue akan setel on the fly deh sama kamera juga. Kurang enaknya sih gitu sih kalau display, ya display sekedarnya dulu. Tapi ya udah, anyway yang kita mau tes kali ini adalah Genshin Impact. Jadi gue akan start buat FPS meternya. Di sini kita pakai namanya SoloPy dan juga Genshin Impact-nya. Nah, kita fire up aja Genshin Impact-nya, semoga kelihatan screen-nya di sini. Jadi di sini ada beberapa meter yang kita pakai untuk game FPS-nya. Lalu ada memori memory usage-nya dengan CPU-nya berapa. Dan tulisannya mohon maaf banget ini bahasa Mandarin karena kita sekarang udah nggak pakai PerfDock lagi. Karena unfortunately kita belum bisa pakai PerfDock for now karena sekarang PerfDock itu adalah aplikasi berbayar. Nah, ini kita pakai yang baru. Ini pun masih gua nggak rekomen buat yang nggak biasa ngoprek karena dia mainan ADB langsung. Kalau kita salah setup dan segala macam itu bisa menimbulkan kebocoran data. Gue sendiri juga sebagai programmer nggak confident dengan penggunaan ini 100% all the time, jadi that's also a thing. Sama minusnya satu lagi adalah ini makan screen gede banget. Nanti gue akan pindahkan ke tengah mungkin ya, kalau bisa. Dan nggak bisa. Oh ini, jadi kita pindahin ke tengah aja. Karena kalau nggak nanti navigasi di kiri kanannya bakalan broken. Well anyway, ada sedikit update. Ternyata 116 MB buat event hari ini, baru mulai yang event Moon Chase Festival kalau nggak salah namanya, gue juga belum lihat lagi. Baru mau main banget hari ini, jadi gue pikir sekalian aja lah main di sini. Di sini di loading screen-nya sendiri kita dapat FPS-nya sebenarnya broken sih, FPS-nya 2 FPS doang. Dan kita udah makan RAM sekitar 520 MB. Itu lumayan ringan untuk awal, tapi biasanya kita bisa draw up to 2 GB sih rata-rata in game. Untuk CPU-nya sendiri, si app-nya ini udah makan 55%, so that's kinda high juga. Udah setengah persennya dipakai sama dia. Dan utilisasi 70%-nya itu sama software dan OS. Jadi kita tungguin aja downloadnya selesai. Kalau harusnya nggak lama lagi sih, ini speed lagi bagus. Kita lagi pakai First Media as always, nggak ada gangguan. Untungnya nggak ada kabel listrik bawah tanah yang kabel listrik sih, kabel modem bawah laut yang kegigit hiu kan sama Graur Gura. Pengen ketemu sih sama Graur Gura kalau beneran datang ke Indonesia, but then again it's just a fiction. Just a fiction. Remember, VTuber itu fiksi karena di balik itu ada manusia. Ya, random thought aja, sebenarnya dia mirip kayak badut sih ya. Nggak penting. Oke, kita masih menunggu 116 MB, lumayan lama ya. A few moments later. Akhirnya setelah nunggu lumayan lama, itu pun pintunya kelut duluan dong. Sedih gue. Itu actually drawback dari masih menggunakan eMMC yang I think kayaknya Tecno Spark 7 Pro tuh masih pakai eMMC 5.1. Dan RAM-nya pun nggak dijelasin LPDDR berapa. Kalau at least berdasarkan contekan gue di sebelah kiri di PC gue nggak bikin dia LPDDR berapa. Tapi ya itu salah satu drawback-nya sih. Lama banget, tadi mungkin sekitar 10 menit ada deh nungguin. Ekspektasinya cepet, tapi ternyata verifying data dan segala macamnya lama. Well anyway, kita start aja. Dan ternyata FPS-nya dead. Ini kejadian yang sama kayak waktu di Redmi Note 10 5G yang 4 GB dengan storage berapa waktu itu ya? 128 GB. FPS-nya mati. Dia bisa main FPS-nya. Ya drawback dari lower end device, terkadang kita tidak bisa melihat FPS-nya. Tapi ya kita masuk aja dulu, dan di loading screen yang putih ini sama sebenarnya kayak yang sebelumnya. Seperti biasa ada dua faktor di sini.
Satu soal memorinya, tipe memori yang kalian gunakan, dan yang kedua adalah soal kecepatan internet yang kalian gunakan. Kalau kecepatan internetnya bagus dan memorinya eMMC yang masih lebih lama lagi, yaitu bakalan lama. Atau sebaliknya kalian udah pakai UFS 3.0 tapi masih dapat internetnya yang dan tanda kutip ampas, ya bakalan lama. Di sini kita bakalan nge-stuck di belakang ini agak lama nih. Biasanya nih ini untuk read out data-data settingan kita, render world-nya, pre-render area-area sekitarnya itu di situ semua. Dan itu nge-hogging performance lumayan banyak nih buktinya. Di RAM-nya sekarang gue melihat penggunaan sampai 1,3 GB dan FPS mid-RAM mati. Walaupun CPU-nya di sini lebih sedikit penggunaannya karena dia belum bekerja keras lah ya, masih 20%-an di situ dengan globalnya 30%-an. Ya, more or less sebenarnya secara CPU Technospark 7 Pro is not too shabby sih. G80 itu low mid and tier CPU SoC yang menurut gue sih lumayan oke untuk ditaruh di budget segmen. Nah, si Technospark 7 Pro memberikan budget segmen itu a justice karena G80 pakai 90Hz itu better daripada G30 atau 35 atau 25 yang pakai 90Hz. Ya, itu yang sebelumnya kita pernah tes di yang seri 17. Well, anyway, kita sekarang sudah masuk dan FPS mid-RAM beneran mati. RAM consumption sekarang sudah sampai 1,4 GB dengan CPU usage-nya masih lebih kecil. Dan nge-lag banget ya. Ini settingannya apa ya? Kita cek dulu. Kayaknya ini masih peninggalan masa lampau yang kita nggak rubah settingannya sama sekali. Graphics custom high ya, oke lah, itu tinggi banget sih. Anyway, kita bisa turunin ke lowest untuk memberikan experience yang harusnya sih lebih ringan. Dan here we are lowest. Ini gua habis apa ya kalau nggak salah, habis leyline, dan di sana ada satu leyline, jadi kita bisa langsung start aja. Tapi mungkin gua mau restart dulu nih, FPS-nya nggak jalan. CPU nyala, FPS-nya game FPS kita restart. Jadi di bawah. Oke, kita ulang. Game FPS, memori dan CPU. Oke. Kita kembali ke in game. Ini kita di lowest 30 ya by the way. Ya, kita dapat 25 FPS, nggak keren nyala lagi. Tapi memang patah-patah banget sih. 19 FPS. Lupa itu kan inian ya. Ini ketutup sekali. Naik. Nah, oh iya, kirain bekas domain. Ternyata gue habis nyari Dendrobium buat Kujo Sarah. Oke, kita masuk aja ke Inazuma dulu buat apa? Ngelihat rendernya, world rendernya seberapa jauh. Dan harusnya sih Inazumanya nggak berubah banyak. Tapi yang makan resource itu gue not sure. Secara pribadi gue merasa kalau version 2.1 itu lebih berat dari version 2.0 karena even di ROG Phone 3 gue sendiri aja merupakan daily driver, dan juga iPad Pro 10.5 Gen 2 yang pakai A10X itu nggak terrender dengan baik. Di sini kita di Inazuma dapat 22 FPS di lowest 30, dan waktu di Sakuranya drop 18 FPS ke belasan FPS aja. Kita dash dikit juga masih jalan, tapi kita mendapatkan hanya belasan FPS, 14 FPS, 15 FPS, 9 FPS sekarang. Itu jitternya lumayan tinggi dengan refresh response-nya 42 millisecond. That's kinda bad. Jitternya 0, sekian persen. Terus tuh gue not sure yang belasan satunya lagi apa. Tapi ya itu lowest-nya Technospark 7 Pro tuh oke buat yang bisa bersabar sih sebenarnya. Kalau misalkan kita mainnya di sini buat ngerjain daily grind aja, seperti yang gue bilang di video sebelumnya, itu masih cukup oke. By the way, tadi kita mulai dari baterai 89%. Pas di sini gue lupa kasih lihat, tadi gue udah ngeliat last meternya. Dan ya, G80 kalau mau sekedar buat daily grind, gue rasa is oke. Dan ini juga dengan penuh perjuangan sih sebenarnya. Berubah drastis banget dari dulu yang version 1.6 yang lebih friendly dengan mid ranger. 2.1 menurut gua agak sedikit hogging performance sih. Well, anyway, kita cari aja lawan sepadan. Misalnya kita ke domain. Domain yang gue suka itu domain yang buat dapet artefak itu nih, namanya apa sih? Gue lupa mulu. Ketutupan lagi. Bukan traveling doctor. Mana ya?
kan di sana. Nah ini dia, Viridescent Venereer. Venereer. Yang to be honest menurut gue sih oke buat apa namanya archer sekelasan Kujosara. Yoimiya pun kalau ini kayaknya bisa, tapi ya si Menawa masih oke lah ya buat Yoimiya sekarang. Dan Emblem of Severed Fate juga masih bisa, so ya harusnya nggak masalah. Tapi di sini yang gue seneng adalah kita bisa tes loading performance-nya si HP ini, karena dia kan sekali muncul tuh ada 3 treasure hunter, 1 cincin mage, sama 1 lagi Fatui agent. Itu jadi lumayan buat ngetes performance sih. Dan loadingnya langsung berat banget. Kita ganti Cici dengan Venti. Mana Venti? Eula. Oke, Kujosara ganti dengan Beidou Baal. Beidou kita ganti dengan Yoimiya. Nah ini combo yang baru yang gue suka sih. Dimana kalau misalnya gue nge si Raiden Shogun, terus nge Yoimiya, overloadnya lumayan sakit. Tapi kalau di sini kenapa gue bawa Venti? Buat kumpulin J1, terus di Baal and then di Yoimiya in lagi, lalu final blow-nya ya Eula buat critical. It's kinda nice to play sih dengan combo-combo itu. Nggak sampai jeder sejuta, cuman manageable lah. Oke, di domain kita dapat 30 FPS dan itu belum di load sih sebenarnya. Enemy-nya segala macam. Oke, kita start di sini. 1 2 5 detik. Oke. 5 detik dong. Oke. Sakitnya maksudnya sakit di performance-nya. Oke. Wah, 26 fps, 28, jitter 48%. Nah, kinda oke sih, masih mana? Oh, ini dia. Well, ya oke. Masih manageable sih menurut gue untuk di domain segitu ya. Rata-rata FPS-nya 28-an, nggak mentok 30. Masih cukup manageable, masih cukup fun juga to play dan segala macam. Dan mungkin kalau mau naikin ke 60 FPS, not really recommended anyway. Karena cukup cukup makan performance. Sekarang untuk RAM sendiri aja consumption-nya sudah sampai 1,6 GB dengan dirty-nya 1,3. CPU wise bisa dapat sekitar 60% tadi kayaknya kalau nggak salah. Dan FPS 28 FPS. Still nice. So, masih I'm still standing dengan statement bahwa low. Although sebelum itu Technospark 7 Pro ini gue okein di low 30, bukan lowest 30 ya. Tapi melihat hogging performance-nya sekarang sih, I guess low 30 pun, lowest 30 pun is okay sih, yang penting bisa lolos. Dan yaudah kita langsung naikin aja ke low 30. Buat ngetesin domain yang sama lagi. Low 30, mana 30. Dan ini kita baterai tadi sudah makan 3%, sekitar 9 menit, berarti 3 menit per 1%. That's kinda nice. Dan untuk suhu sendiri sebenarnya belum gitu panas sih. Masih ternyata udah panas ya. Nggak berasa aja di tangan 39 derajat dong. Kayaknya karena kelawan AC. Tapi ya itu suhunya 39 derajat. Di low 30 ini udah mulai meternya ini dia bilang balance. So that's kinda good sign. Tapi tadi untuk ngeload enemy-nya aja tuh 5 detik. Sedih banget. Lama juga. Oke, kita masuk lagi. Apakah masih dapat FPS yang sama di low? Kita hajar masuk. Dan habis ini gue akan langsung juga tes ke medium 30, 60, probably medium 60 dan terakhir high 60. Kenapa nggak sepanjang biasanya? Gue berharap sih di yang masih lancar nggak sih, lebih ke arah recap usable settings daripada blind settings. Dan kemudian nanti tentunya gue mau coba pakai cooler sih untuk ngeliat apakah ada perubahan performance atau sama aja ternyata. Di sini masih dapat 29 fps, 30 fps juga. Sekarang nice di low 30. 5, 4, 3, 2, 1. Yap, masih sama. Dan habis itu kita pakai, nggak bisa ganti karakternya.
Ah, telat sekali, dengit. Belum keluar circle-nya. Baal belum full, nggak bisa nunjukin ultinya Baal. Masih ada Treasure Hunter satu. Oh, FPS ini hogging banget sih, 18, 23, 24. Aduh. Mana sih? Oh, itu dia. Yap, selesai. Ya, kita dapat FPS yang masih manageable, tapi memang nggak bisa fast pace biasanya. So, ya, kurang lebih itu di low 30, manageable, sort of manageable. Jadi nggak berubah dengan statement di video sebelumnya yang bilang low 30 masih manageable. Tapi mungkin untuk sekarang kalau mau lebih nyaman, just go for lowest 30 daripada memaksakan. Oke. Nah, itu tadi lowest, dia geser lagi. Ya udah. Itu tadi lowest 30, low 30-nya Genshin Impact version 2.1 di Technospark. Kita berkurang 1% dalam kurun waktu 3 menit juga. Jadi untuk itu pun masih sama. Untuk suhu ya oke lah, sekarang mulai berasa lebih hangat. Maaf kesenggol mulu, tripodnya posisinya lagi enak. Tapi ya suhunya tetap bertahan di 39 derajat sebenarnya. 39,1 naik dikit dan 39,2, 39,1. Jadi suhunya si lowest sama low nggak gitu beda. Jadi mungkin yang mau sedikit bump in graphics ya, mau naikin ke low masih sort of manageable lah, nggak sampai broken banget. Salah pencet. Radish cabbage ya gitu. Dan di overworldnya kita dapat 22an FPS. Tadi kalau di Nazumanya dapat 14 juga, belasan lagi. So that's kinda the bare minimum. Kita naikin aja ke medium 60 untuk jalan sebentar. Kalau misalkan bisa bergerak, kita akan coba masuk ke dalam domain lagi. Kalau enggak, ya kita turunin lagi ke 30. Oke, di menu dapat 55 fps, di luar kita dapat 9 fps, 16 fps. Oh, motion blur. Mari kita matikan motion blur-nya dulu. Mana ya? Graphics, terus motion blur off. Off. There we go. Ya, berapa yang kita dapat? 13, 14, 10, 6, 4, 14, 10. Damn. Ngedrop banget, parah. Ya, 12. Nah, don't think so. Tapi coba kita masuk aja deh ke domainnya. Sebelum kita ke higher 60 yang pasti bakal lebih bodoh lagi sih. Nah, kebayang. Squadnya masih sama, kita langsung hajar aja masuk. Wow. Well, ya low 30 masih oke lah kalau memang mau main di sini, masih sort of manageable. Kalau ada yang mau nanya kalau ada yang nanya kayak HP 1 jutaan, ya sama seperti yang gue bilang sebelumnya, Technospark 7 Pro bisa 1 jutaan, tapi ya jangan mengharapkan mentok kanan lah. Kalau mengharapkan mentok kanan ya bukan di ranahnya itu. Oke, kita coba berapa detik. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lebih bahkan. Punten, ada orang nggak? Nggak ada orang. Ya, buset, jauh banget. Touchnya udah paling enak. Ya, punten, broken. Ini di mana? Bisa gerak. Buset, 11 fps mati. Oke, Baal go. 6 fps. Oh no, nggak bisa bergerak. Oh no.
Deng. Bahkan gak kelihatan. Mana? Punten. Satu agentnya mana? Aduh, buset, semat. Come on, come on, come on. Oh, bahkan FPS sampai ngereset. Nggak kuat. 21. Kalau di satu udah mendingan. Oh, no, no, no. Medium is just a big no. Medium is just a big no. Nggak bisa. Nggak kuat. Nggak kuat. Kalau udah antengnya sih kuat 20 FPS tapi belasan FPS nggak kuat gan. Lambaikan bendera putih. Ya, itulah medium 60. Kita makan 5 menitan coba buat ngelain itu doang. Baterai kita turun dari 86 ke 83, turun 3% untuk 5 menitan. Berarti berapa ya? 2 menit per 1% lah, kurang lebih 1,5 menit per 1%. That kinda heavy banget sih. Dan ya ini medium 60. Kita naikin terakhir ke highest 60. Nah, habis itu kita coba balik ke Inazuma ya guys, untuk membodohkan diri. Motion blur off dan oke, masuk. Nggak jalan. 5 fps, 13 fps, 15 fps. This is kinda sad. 9 fps, 11 fps. Dang it. Ya, kita ganti saja seseorang di sini buat jadi Cici, buat jadi healer. Yoimiya switch out ke Cici. Ya, Cici jadi recommended banget ya gara-gara abis yang baru. Gue sih emang udah user Cici sih buat healing sejak 2.0. There is nothing new untuk Cici, dan gue actually is fine dengan off-rate Cici karena gue bosan off-rate catching. Yes, I do love catching, tapi just too much. Kayak off-rate catching lagi. Mona ke, Jean ke gitu. Kagak, catching mulu. Bete. Anyway, 11 fps belum mulai. Wow, that's kinda heavy. Oke, punten. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Walah, telat sekali. Oke. Lama sekali. Damn. Mati. Kenapa ada efeknya? Punten itu apa? Ini kan bukan ulti, bukan burstnya Cici, kok ada ultinya? Ada animationnya. Bahkan broken nih. Tidak ada heavy hitter kawan-kawan. Ini Baal juga loncat-loncat kawan-kawan. Take off, apanya yang take off? Tidak ada yang bisa bergerak. Belasan, 13, 12, 11, 10. Wah. Tapi kalau musuhnya itu cuma satu-satu doang ya, sebenarnya itu is fine. Kayak ini kalau tinggal si Cici Mage doang, kita dapat belasan apa sih? Dapat 17 doang tuh kayak oke. That's actually fine. Where are you, Cincin Mage? Oh, udah. Makan nggak tahu udahnya. Ya nggak. Highest sih nggak. Highest tetap nggak. Oops, claim.
Ya highest no, not recommended sih. Cuma belasan FPS doang, it's kinda low. Nggak nyaman mainnya. Em, Kepepet sih boleh tapi nggak usah dipaksain. Low 30 masih still oke. Highest not so much. Dan ya kalau misalkan kalian tuh masih mau main di Technospark 7 Pro, I guess lowest 30 mau naikin ke 60 mungkin dia bisa ngebump sedikit ke 40-an dan segala macam. Mungkin abis ini gue cobain lowest 60 dengan cooler. Untuk baterai sendiri kita sekarang udah turun ke 82%, tapi tadi kan dari 83 ya, 83 ke sini not bad. 4 menit per 1% malah. Apa karena nggak bisa nge-resource banyak-banyak ya. Untuk FPS sendiri highest 30 pun nggak oke sih menurut gua. Nah untuk suhu ini harusnya sih mulai agak panas, udah mulai agak demam, tapi malah turun anehnya. Di tangan, feels di tangan sih naik. Oh itu dia 39,5. Feels di tangan sih naik karena kan prosesornya juga udah mulai di drain banget. Tapi beberapa area actually cooler. Itu salah satu hal yang menurut gue unik untuk MediaTek, termasuk Dimensity dan G Series yang baru-baru itu 2020-2021. Waktu dia makin high performance, beberapa kali dia actually turun suhunya instead of naik. Jadi that's also a thing to consider sih. Dan ya mungkin kalau ini agak gelap gue naikin sedikit. There we go. Abis ini gue akan coba one last thing, yaitu lowest 60 dengan menggunakan cooler keliling Inazuma dulu, dan kemudian nanti gue akan coba lawan Childe. Karena sekalian belum ini baru mulai hari Senin by the way gue recordnya, jadi baru mulai reset semuanya. That would probably be nice untuk dilihat. So gue akan lanjutin setelah ini. Nah coolernya sekarang udah ready, gue pun sudah ready buat restart. Kita lagi di Inazuma, jadi kita pasangin aja si coolernya. Fan cooler ini by the way fan cooler 2 Pro ya, fan cooler yang neken power buttonnya. Sayangnya itu sih minusnya dari fan cooler ya. Fan cooler Pro tuh menurut gua sampai sekarang masih cooler favorit untuk yang kalau mau main game. Ini chill-nya tuh benar-benar asik banget. Dan kalau kenapa dia kebuka emergensinya? Dan kalau buat yang mau main game lama-lama tuh ini lebih enak, nggak tahu kenapa, karena lebih dingin juga. Ini suhunya sekarang 9 derajat udah ready-nya. Di HP-nya, di HP-nya sekarang suhunya sudah 34,6, langsung turun drastis. Jadi kita sekarang mainnya lagi di lowest 60. Di Inazuma kita dapat 22 fps dekat teleportnya. Kalau kita naik ke depan kita dapat berapa? 19, 22, 21. Actually nggak nambah banyak sih. Performance wise nggak nambah banyak ya. Di sini pun 18, 17 naik sih. Tadi 15, 14, di situ 19 sekarang. Lalu kita ke depan lagi sedikit dan kita dapat 20 fps. Ya adalah sedikit bump karena suhunya lebih manageable, tapi still better daripada kondisi tadi pertama yang lebih patah-patah. Ya mungkin ada yang nanya juga cobain versi tap-tap dan segala macam. Sebenarnya kita tuh udah pernah nyobain versi tap-tap, yaitu waktu kita ngebahas Redmi K40 Gaming Edition, karena di saat itu nggak ada Google, jadi kita install versi tap-tapnya. Menurut gue pribadi ya, nggak jauh beda di kondisi itu, menurut gue pribadi. Tapi kita mesti ngelihat benchmarknya kayak gini tuh yang lebih proper. Awalnya gue mau lihat dengan PerfDock, unfortunately nggak bisa dipakai, jadi nggak ada comparison directnya. Nah nanti mungkin gue akan coba pikirkan gimana ngolahnya sih. Well anyway, ya ini lower 60. Sekarang kita udah makan RAM-nya lumayan banget tuh, hampir 2 GB, 1,8 GB. Dirty-nya 1,6. That's kinda high, oke lah. Tapi ya untuk FPS-nya di lower 60 kita dapat sekitar 27, 25, 24 lah ya. 20-an, 24, 22, 24 buat di Inazuma dengan cooler. That's better actually daripada sebelumnya nggak pakai cooler. Jadi ada sedikit bump untuk cooler sendiri. Dan yaudah untuk lastnya bentar ketahan. Nyok. Nah, ya dia jatuh ya udahlah. Kita akan coba sensitif banget. That's a good thing kalau sensitif, cuman terlalu ya. Kita ke Childe dan kita lawan Childe pakai Technospark 7 Pro. Apakah kuat? Mudah-mudahan kuat sih dengan FPS segini. Menurut gua not bad. Tapi mungkin ada yang bilang juga kapan-kapan cobain multiplayer dan segala macam. Ya sedang gua rencanakan sih untuk coba mungkin Asdaha atau Childe atau Signora untuk di co-opin.
Yang that could be fun. I agree, itu could be fun banget sih karena apa namanya? Ntar Yoimiya switch. Oke. Karena ganti dulu nggak biasa. Nah, karena banyak efek yang lebih running sama kayak kejadian Honkai Impact kalau nggak main co-op katanya nggak seru, efeknya nggak keluar semua. Ya nanti akan gua kabulkan ya. Gua akan co-op sama Feli @Ririni kalau kalian tahu, itu salah satu cosplayer di channel kita juga dan salah satu model gue juga, dan gitulah intinya kalau yang tahu. Naikin brightness-nya mungkin lebih enak karena ini agak gelap. Yap. Dan kita mulai saja sesi ngelawan Cilde-nya. Oh iya ya, kan mati ya tadi si Eulanya. Oke, saatnya kita pakai tanker Cici. Cici the tanker. Padahal dia kan healer ya, tapi di gue di build-nya kayak tank. Bodoh amat, dia nggak akan ngefek damage apapun. Loh, mana? Oke, kita panggil Shogun dulu buat naikin ini. Eomiya buat overload. Syah, mental ya. Aih. Oke, dia berubah. 1 phase 2 maksudnya. Ya, PS di sini kita cuma dapat belasan sih. 17. Tapi occasionally ada masuk. Susah banget. Biasanya gue cepet nih. Ini susah sekali kontrolnya. 14 fps, 16 fps. Keep healing, keep healing, keep healing. Ini basically dari tadi cuma nyerang pakai Cici doang. Ganti, there we go. Nah, kan lebih sakit. Nah, lupa kalau ada Eula lebih sakit. Ya, untuk FPS sendiri kita tadi sekitar 5 FPS nih buat yang nanyain cutscene nih di Cilde. Cutscene-nya masih bisa 26, tapi ini lowest ya, lowest 30. Kalau highest kemungkinan bakal drop banget sih. Di lowest 30 kita dapat 24 fps, 23 fps, 26 fps, naik turun di antara itu. Nggak nyampe flat 60. Tapi ya 16 sampai 30, 11 sampai 30 lah, that's not bad. Untuk sebuah cutscene. Gue dulu tuh ngeliat cutscene Cilde itu kayak wow gitu, mesmerize banget. Tapi pas Nyora kok biasa aja ya. Nggak semua cutscene bagus, kayak si apa ya, udah ya kayaknya. Yang lain-lain The Valen kan cuma 1 phase, Asdaha 1 phase, ya cuma Cilde sih yang paling wow ya menurut gua, considering dia juga playable character, jadi ya that's kinda nice. Iya, meleset semua, pinter. Wing, wing, wing. Wing. Ah. Dari suara kecil ya. Kedua, nice. Bisa udah spek 2. Woi, udah ditekan, woi ini. Nyebelin. Oke. Kabur kurang asem, terus masang Wailord.
Habis dong kan ultinya. Dan harusnya bentar lagi udah. Ah. Ya udah. Cici selamat menghabiskan. Yap, there we go. Ya, kurang lebih itu aja untuk tes Technospark 7 Pro-nya. Nggak selama biasanya, walaupun beda dikit doang sih harusnya. Di sini kita terakhir pakai lowest 30 dengan cooler juga lawan Shieldé. Ini actually one of the best experience yang dari yang lainnya. Satu karena lebih dingin juga di belakang. Performanya sih berasa ada boost sekitar 1 fps sampai 5 fps. Still better. Konsumsi baterai kita turun ke 77%. Tadi waktu start tuh sekitar 78-79%. Anggaplah 78. Dan ini udah 9 menit kita main di lowest 30 dengan cooler. Berarti kita udah makan sekitar 3 menit per 1% lah ya, more or less. 3 menit per 1% itu masih oke banget sih untuk sekelasan ini. Dan dengan catatan kalau misalkan kalian mau main di sini masih lancar. Tapi kalau kalian main di lowest 30 aja itu lebih nyaman daripada low 30 menurut gue pribadi. Sebelumnya kan kita di low 30. Di version 2.1 nih menurut gue lebih better kalau kalian bisa push down ke lowest 30 untuk memberikan experience yang lebih baik. Tambahin cooler itu bakalan lebih experience yang lebih baik lagi. Dan untuk suhu, biar ininya sekarang 11% di Black Shark Fan coolernya. Dan suhunya sendiri 34 derajat, which is very cool menurut gua, considering ini awalnya itu 39 derajat dan 40 derajat sebelumnya. Ya, kurang lebih itu aja untuk tes Genshin Impact-nya kali ini. Again, as always, gue mohon maaf banget dengan perubahan format kita karena nggak bisa pakai Perf Dock lagi. Kita menjadi pakai ini namanya Solo Pi buat ngetes FPS-nya. Dan ini agak lebih ribet menurut gue dibandingkan Perf Dock yang lebih simple untuk wireless-nya. Nonetheless, ini membantu banget kita juga untuk ngetes FPS dan segala macamnya. Sesuatu yang udah long missing karena keterbatasan tadi. Tapi ya, untuk Technospark 7 Pro kalau kalian mau main, intinya sih main aja di lowest 30. Itu akan memberikan much better experience buat di Genshin Impact-nya di version 2.1 kali ini. Tapi kalau kalian mau main ke highest itu gue sangat tidak rekomendasikan sama sekali. Untuk settingan medium pun gue agak 50-50. Kalau kalian memang mau lebih intens combat segala macam, gue rasa low 30 akan memberikan experience yang much better. Low 30 masih oke juga, cuman kalau di beberapa case akan lebih ngedrop performance-nya. Nah, untuk penggunaan RAM dan segala macam, sebenarnya si Technospark 7 Pro ini masih cukup oke, berkat RAM-nya masih 6GB bukan 4GB. Kalau 4GB dia pasti lumayan PR banget, karena ini aja udah akan 2GB dalam waktu kita main sekitar 30 menitan. Seiring waktu dia bisa naik ke 2,4GB sih yang gue pernah record paling tinggi untuk Genshin Impact sendiri, itu sekitar 1 jam gue main. Dan untuk storage sendiri Technospark 7 Pro udah mulai mendekati warning area-nya. Kalau Genshin udah ketemu 20GB, mungkin Spark 7 Pro kalian gak gitu bisa buat ini itu lagi. Tapi nonetheless masih bisa playable untuk version 2.1. Dan I guess untuk 2.2 dan 2.3 at some point juga masih bisa dimainin. Kalau 3.0 gua nggak tahu, dan nggak tahu apakah Spark 7 Pro nya masih ada nanti buat kita tes. Ya, anyway, gue lupa nyabut ini, ternyata biasanya kita closing pakai ininya dicabut. Anyway, sekian dulu untuk video kali ini. Tentunya dengan segala kemampuan gue mencoba memberikan yang terbaik buat atas Genshin di sini. Jadi kalau misalnya ada kesalahan ya mohon maaf. Udah agak lama juga nggak ngetes Genshin proper lagi karena nggak ada FPS meter. Dan ya, intinya kesimpulannya yang mau main Genshin Impact di Technospark 7 Pro version 2.1, gue cukup rekomen buat kalau kalian mau main di lowest 30 tadi. Untuk yang lain jangan dulu deh. Kenapa? Karena berat banget. Ya, gue akan narok posisi buat bikin thumbnail dulu. Gue mau ke rumahnya Yoimiya, berhubung ada Yoimiya, karena mager pakai Kujo Sara dulu. Kita pakai Yoimiya dulu iseng, karena Eulanya juga lagi drop dead. Wih, ya ini sekilas gambaran lagi aja sih di Inazuma. Loadnya seperti yang kalian bisa, memang pre-rendernya tuh jauh banget, nggak begitu biasanya. Ini sedikit ini aja baru muncul bapaknya si Yoimiya. Halo papa, jangan ditembak bapak lu, woi.
Oh ya, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk kasih like, share, dan ribet aja sih bapak. Ya, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk kasih like, share, dan tentunya belum subscribe, bisa klik langsung tombol subscribe di bawah, serta aktifkan lonceng notifikasi, biar kalian nggak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan juga jangan ragu-ragu untuk drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nggak mesti tentang Spark 7 Pro, nggak mesti tentang Genshin Impact, tentang apapun silahkan, dan akan gue coba jawab semaksimal mungkin. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Di handle-nya itu @gwigwicom untuk channel kita, dan gue pribadi di @fsp+, supaya kalian bisa follow up update-update kita juga, baca artikel-artikel kita yang keren-keren juga sama writer-writer kita. Dan mungkin kalian juga bisa lihat foto-foto yang gue nggak berani bilang bagus, tapi gue cukup confidence lah ya dengan foto-foto gue pribadi. Tapi silakan kalau mau komen di situ dan mau nanya juga feel free to do so. Ya, sekali lagi thanks for watching, and as always stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry, Yoimiya, dan kru, dan juga Tecno Spark 7 Pro, dan Genshin Impact tentunya, signing out. Bye-bye. Bye-bye dulu baru dibanding. Bye-bye. Yang dibanding juga sih, kesian. Belum Natal.